Selamat datang, selamat berjumpa, dan selamat menonton. Kembali lagi di ABN Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan episode Sisingji, sebuah animasi dari Cina, lanjutan dari serial Sun Wukong atau Kerasakti. Kali ini akan menceritakan episode 3 dan 4 di season 2. Bagaimana keseruannya? Tanpa basa-basi, langsung saja ke jalan ceritanya. Sebelum itu, intro dulu. Di awal episode, kita diperlihatkan Raja Asura Rahu yang menemui ketiga raja dari klannya. Di pertemuan itu, Raja Asura Rahu menyampaikan tentang Istana Langit yang sedang kacau balau karena kitab suci yang telah direbut kembali dan akan dikembalikan ke surga barat oleh Biksu Tang. Untuk sekarang, kitab itu ada pada Biksu Tang, dan sebentar lagi Biksu Tang dan para muridnya akan melewati jalan iblis. Raja Asura Rahu melepaskan murid Biksu Tang yaitu Bailang dan mempersilahkan mereka melewati rawa gelap karena musuh keempat raja itu bukan Biksu Tang atau Bailang ataupun kitab suci. Namun musuh mereka adalah para dewa-dewa. Di situ mereka berniat untuk menangkap para dewa yang mengejar Biksu Tang sampai ke jalan iblis. Sementara itu, Biksu Tang, Bailang, dan Aushu terus melanjutkan perjalanan. Setibanya di tempat klan para babi, Biksu Tang bertemu dengan salah satu muridnya yaitu Patkai. Di situ terlihat kondisi Patkai yang sangat buruk. Melihat kedatangan sang guru, tiba-tiba Patkai berlari menjauh. Akibat hal itu, akhirnya Biksu Tang, Bailang, dan Aushu mengejar. Pengejaran mereka terhenti di depan sebuah rumah. Ketika Biksu Tang menyapa, tiba-tiba pintu itu terbuka dan Patkai dengan senyum malunya mulai menerima kedatangan Biksu Tang. 师傅，真是凑巧啊，吓我一跳。 Di dalam rumah Patkai, Biksu Tang mulai mendengarkan keadaan Patkai setelah mengantar kitab suci ke surga barat. Terlihat Patkai yang sangat bersedih karena pertama ia kehilangan seniornya yaitu Sun Wukong atau si Kerasakti. 猪八戒呀，不识时务的。 就是猴子的下场，你明白了吗？ Kemudian ia juga kehilangan taring babinya. Hilangnya taring itu membuat Patkai dianggap babi rendahan oleh warga sekitar. Bahkan tahta Patkai yang sebelumnya seorang raja turun menjadi rakyat jelata. Bahkan istri Patkai telah diculik oleh adiknya sendiri yang sekarang menggantikannya menjadi seorang raja. Terlihat Biksu Tang yang simpati melihat kondisi muridnya itu. Dengan tegas Biksu Tang mengatakan bahwa dia akan membantu Patkai. Akhirnya mereka pun pergi ke istana Raja Babi bersama-sama. Sesampainya di istana, Biksu Tang mulai ragu karena kondisi istana yang sangat sepi. Namun Patkai tetap menahan agar Biksu Tang dan yang lainnya tetap menunggu di luar istana atau di gerbang menuju istana. Tiba-tiba panah melesat dan menembus bahu Biksu Tang. Begitu juga Bailang yang terkena panah sehingga membuat tangannya terluka. Tiba-tiba para prajurit dan Raja Babi muncul. Terlihat Patkai yang memohon ampunan karena Patkai telah menuruti kemauan adiknya itu untuk membawa Biksu Tang dan kitab suci. Patkai melakukan itu hanya agar bisa menyelamatkan istrinya. Mendengar itu, Aushu sungguh kecewa. Ternyata Patkai telah merencanakan itu semua. Mendengar penjelasan kakaknya, Raja Babi tertawa dan dia mengatakan bahwa dia tidak akan melepaskan Biksu Tang. Dia akan memakan daging Biksu Tang yang suci itu. Seketika para prajurit babi turun dan mulai menyerang. Melihat kondisi itu, Bailang, Aushu, dan Biksu Tang terus berusaha melawan. Di tengah-tengah pertarungan, Aushu muak dan berubah menjadi naga. Melihat itu, Raja Babi tergiur untuk melawan Aushu. Perlawanan yang dilakukan oleh Raja Babi membuat Aushu kalah. Tiba-tiba Raja Babi menyerap kekuatan dari alam. Dari situ Biksu Tang menyimpulkan bahwa kekuatan Raja Babi itu bertambah karena memanfaatkan kekuatan alam yang ada di sekitarnya. Jika di sekitar situ tidak ada pepohonan, maka kekuatan itu akan melemah. Melihat kakaknya yang bertambah kuat, Patkai semakin lama semakin tidak percaya diri. Apalagi saat itu taringnya belum juga tumbuh.
Di situ Raja Babi mulai melancarkan serangan untuk membunuh kakaknya itu, yaitu Patkai. Tiba-tiba Biksu Tang menolong dengan mengorbankan dirinya. Terlihat tangan Biksu Tang yang terluka. Dengan tega Raja Babi menghempaskan Biksu Tang. Raja Babi tidak menyangka bahwa Biksu Tang yang terkenal kuat dan para iblis di jalan iblis takut kepadanya hanyalah sebuah omong kosong. 非泛泛之辈。 Di situasi yang mendesak, tiba-tiba Patkai teringat pesan dari gurunya bahwa tanpa taring pun seorang Patkai tetaplah Patkai, bukan orang lain, juga bukan rakyat jelata. Patkai adalah Raja Babi yang sesungguhnya. Di akhir episode, tiba-tiba Patkai menantang adiknya untuk bertarung secara jantan. Apa yang akan terjadi? Siapa yang akan menang? Lanjut episode selanjutnya. 就算你求饶也没用，我是不会放过你的。 Pesan yang bisa kita ambil adalah jangan sombong dengan kekuatan kita, karena belum tentu yang terlihat lemah memang lemah. Siapa tahu ternyata dia memang tidak memiliki kekuatan apa-apa. 白日梦了。